Baik, webinar akan kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, narasumber dan moderator, serta Bapak Ibu dan rekan-rekan peserta webinar yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul secara virtual pada hari ini dalam acara webinar Call for Paper Pegadaian dengan Institute for Advanced Social Science and Sustainable Future. Dengan tema yang sangat menarik, yaitu Pegadaian and the Grassroots Economy, Prosperity Score Matching Analysis of Market Expansion Potential to Support MSMES Financing. Webinar ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru mengenai peran Pegadaian dalam memperluas akses pembiayaan bagi UMKM serta potensi pengembangan pasar melalui pendekatan analisis berbasis data. Hadir bersama kita pada hari ini narasumber yang luar biasa yaitu juara 2 Call for Paper Pegadaian dengan ISSSF. Yang pertama Kak Manuel X Hudi Hutajulu, yang kedua Kak Patricia Eunike Vanuela Simamarta, yang ketiga Kak Firda Putri Kurniasari dari Universitas Indonesia, dan yang akan memandu jalannya diskusi pada siang hari ini adalah Ibu Rosana Eri Puspita dari Universitas Diponegoro sebagai Most Innovative Research Call for Paper Pegadaian dengan IASSF. Selanjutnya, agar acara dapat berjalan dengan lebih interaktif dan mendalam, marilah kita serahkan sepenuhnya jalannya sesi webinar ini kepada moderator. Kepada Ibu Rosana, kami persilahkan. Baik, terima kasih Kak Valentia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu, para narasumber dan seluruh peserta yang kami hormati. Selamat datang di webinar Diseminasi Call for Paper Pegadaian yang diselenggarakan oleh IASSF, Institute for Advanced Science, Social and Sustainability Future. Perkenalkan, saya Rosana Eri Puspita yang pada kesempatan ini akan bertindak sebagai moderator. Merupakan suatu kehormatan bagi saya dapat memandu acara jalannya diskusi pada siang hari ini, sekaligus menjadi bagian dari rangkaian kegiatan Call for Paper, Pegadaian Collaborative with IASSF, yang menghadirkan berbagai karya riset unggulan dengan kontribusi nyata bagi masyarakat dan sektor keuangan inklusif. Pertama-tama, izinkan kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada PT Pegadaian atas dukungan dan kolaborasinya dalam menyelenggarakan kegiatan Call for Paper kali ini, sehingga dapat menghadirkan ruang diseminasi ilmiah yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik lapangan. Pada sesi kali ini, kita akan mengangkat tema Pegadaian and Grassroots Economy, Propensity Score Matching Analysis of Market Expansion Potential to Support MSMEs Financing. Tema ini sangat relevan dalam konteks penguatan ekonomi akar rumput, khususnya dalam meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKM. Melalui pendekatan propensity score matching, penelitian ini memberikan perspektif yang lebih mendalam mengenai potensi ekspansi pasar serta efektivitas dukungan Pegadaian dalam mendorong inklusi keuangan. Dalam sesi ini, peserta akan mendapatkan pemaparan langsung dari para penulis terpilih yang telah meraih juara 2 Call for Paper Pegadaian Collaborative with IASSF yang akan menjelaskan pendekatan penelitian, temuan utama, serta implikasi praktis dari studi yang dilakukan. Izinkan saya, Rosana Eri Puspita MBA, membacakan agenda webinar pada siang hari ini. Acara akan kita mulai dengan pembukaan serta dokumentasi. Kemudian kita akan masuk ke sesi pemaparan materi oleh pembicara dan dilanjutkan dengan sesi diskusi. Acara akan kita tutup dengan pengumuman penting dari panitia. Sebelum kita mulai, mari kita abadikan momen ini dengan sesi foto bersama. Kami mohon kepada seluruh peserta untuk menyalakan kamera masing-masing. Kepada panitia, silakan membantu pengambilan gambar. Baik,
Teman-teman, rekan-rekan bisa menghidupkan kameranya terlebih dahulu untuk kita bisa ambil foto bersama. Ada beberapa slide, jadi saya mulai dari slide pertama dulu. Satu, dua, tiga. Oke, slide kedua. Satu, dua, tiga. Slide ketiga. Satu, dua, tiga. Sudah, terima kasih Ibu. Terima kasih Kak Valentia. Baik, sebagai pengingat, kami mohon kepada seluruh peserta untuk yang pertama, mengaktifkan kamera selama webinar berlangsung. Yang kedua, menonaktifkan mikrofon kecuali saat berbicara. Dan yang ketiga, jika ada pertanyaan, silakan diajukan melalui link Slido yang sudah disediakan oleh panitia atau dengan fitur raise hand. Baik, untuk memulai acara pada siang hari ini, mari kita dengarkan bersama-sama sambutan dari Direktur IASSF, Ibu Nuraini, melalui video yang akan ditayangkan berikut ini. Adalah bagian dari PT Kiat Cendekia Institute for Advanced Science, Social and Sustainable Future atau IAS adalah bagian dari PT Kiat Cendekia Alami yang didirikan pada tahun 2022. Kami adalah lembaga yang berkomitmen untuk mempromosikan keberlanjutan lingkungan melalui karya ilmiah akademik serta praktik non-akademik terbaik. IAS diinisiasi oleh para ahli di bidang lingkungan sosial dan studi keberlanjutan yang bertujuan untuk menciptakan iklim akademik yang lebih baik. Morality before knowledge. Kami percaya bahwa niat baik harus dilaksanakan sesuai dengan langkah-langkah yang benar, karena niat baik saja tidak cukup untuk membuatnya benar. Oleh karena itu, kami akan memastikan bahwa setiap langkah yang diambil untuk mencapai tujuan akan melalui tahapan etis yang tepat, mematuhi etika yang berlaku sepanjang perjalanan. Menjadi perusahaan yang profesional dan kompeten, yang tentunya berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas penelitian dan pengetahuan manusia berdasarkan moralitas, sains, dan kebijaksanaan. Menyediakan layanan akademik yang berkualitas, praktis, dan dapat diandalkan bagi komunitas ilmiah yang didukung oleh personel manajemen yang profesional dan berdedikasi. Mempromosikan budaya akademik yang lebih baik melalui standar publikasi ilmiah yang terjamin. Membangun ekosistem kerja yang etis, dapat diandalkan, dan tangguh. Kami, Institute for Advanced Science, Social and Sustainable Future atau IAS, hadir untuk meningkatkan kualitas penelitian dan pengetahuan berdasarkan moralitas, sains, dan kearifan. IAS diprakarsai oleh para ahli lingkungan, sosial, dan studi berkelanjutan. Kami berkomitmen untuk mendorong keberlanjutan melalui karya ilmiah akademik. Kami memberikan pelayanan dalam bidang publikasi ilmiah, penelitian, seminar, dan produk akademik lainnya. Saat ini, kami telah mengelola 90 jurnal dan akan terus bertambah dan berkembang. Melalui Morality Before Knowledge, mari bersama kami memajukan masa depan ilmiah yang berkelanjutan dengan prinsip etika yang benar. Baik, terima kasih. Memasuki agenda yang utama, yaitu sesi presentasi oleh pembicara. Izinkan saya untuk memperkenalkan pembicara kita yang luar biasa hari ini, hadir di tengah-tengah kita. Juara 2 Call for Paper, Pegadaian, berkolaborasi dengan IASSF. Penulis pertama, yaitu Manuel Exaudi Hutajulu. Luar biasa sekali CV-nya ketika saya baca. Beliau dari UI, Universitas Indonesia, dan beliau lulus dengan IPK 3,7, lulus tahun 2027 ya. Achievement-nya sangat banyak sekali. Beliau pernah memenangkan juara pertama, mohon maaf, Pabedanomics 2025
tahun lalu, Bank Indonesia KPW Papua Barat, Honorable Mention Call for Paper New Economy Indonesia, kemudian second winner PKM RSH, Olimpiade Ilmiah Mahasiswa Universitas Indonesia, dan lain sebagainya. Masih banyak sekali prestasi-prestasi yang beliau dapatkan, dan experience-nya sampai saat ini beliau adalah Teaching Assistant for Intermediate Mathematical Economics di FEB UI. Dan selanjutnya adalah penulis kedua, Patricia Yunike Vanuela Simarmata. Luar biasa juga, kurikulum vitae beliau sangat panjang, penuh dengan prestasi, tapi mungkin yang berkaitan dengan acara pada hari ini, saya akan membacakan beberapa prestasi beliau di bidang penulisan paper. Nama beliau lengkapnya adalah Patricia Yunike Vanuela Simarmata, panggilannya adalah Kak Patricia, lahir di Jakarta 2 Mei, dan prestasinya luar biasa. Ini junior researcher, publish 8 artikel. Achievement ini, juara ketiga Pilmapres FEB UI 2026, dan kemarin tentunya juara kedua Call for Paper Pegadaian. Saat ini ongoing, beliau sedang mentor Bootcamp Business Case Competition Ganesha Business Festival. Saat ini juga mentoring Clinic to Business Case Competition Makarapreneur HIPMI UI. Kemudian pernah juga menjadi pemenang Best Paper of Core Indonesia Call for Paper Competition tahun 2025, tahun lalu. Second winner OIM UI PKM RSH. Kemudian Most Outstanding Delegate of Papua tahun 2025, dan masih banyak lagi prestasinya. Dan berikutnya adalah penulis ketiga pada paper yang akan kita bahas kali ini. Beliau adalah Kak Firda Putri Kurniasari. Prestasinya juga luar biasa, ketika saya membaca CV-nya luar biasa. Nama lengkapnya adalah Firda Putri Kurniasari, dari UI juga. IPK-nya sangat luar biasa, 3,93. Wow, ini luar biasa sekali. Banyak sekali prestasi beliau, punya banyak pengalaman juga, working experience, organization leadership. Kemudian yang berkaitan dengan hal ini tentunya adalah tentang penulisan paper, award yang beliau dapatkan. Beliau pernah menjadi first winner Call Paper Papedanomics 2025 tahun lalu, Bank Indonesia KPW Papua Barat. Berarti ini kolaborasi juga dengan Kak Manuel Exaudi. Oke. Berarti yang menang paper-paper gitu ya di Pegadaian Bank Indonesia itu terpulakan ya, yang menang kakak-kakak ini, seperti itu. Kemudian Best Paper, Call for Paper New Economy 2025 by Center of Reform on Economic Score Indonesia. Kemudian the third winner, 14 Sehati Essay Competition FEB Undip. Kemudian third winner, the fifth Shift Syariah Innovation 2024 FEB UNES. Second winner, Alfat Syariah Economic Competition ASEC 2024. Second winner of PKM Riset Sosial Humaniora tahun 2025. Second winner of PKM Riset Sosial Humaniora juga tahun 2025, tapi beda beda kejuaraan seperti itu ya. Ada yang by Olimpiade Ilmiah dan Student Research Day FEB UI. Pernah juga menjadi first winner di PKM Artikel Ilmiah tahun 2024. Kemudian awardee Iluni FEB UI Scholarship. Wah, luar biasa sekali. Baik, hadirin yang berbahagia sekalian,
kita akan mulai acara pada siang hari ini. Kepada beliau bertiga, dipersilahkan untuk mempresentasikan papernya. Monggo. Izin share screen ya, Kak. Monggo. Oke, baik. Selamat siang semuanya. Selamat siang Bu Rosana. Siang. Nama saya Manuel X Saudi, biasa dipanggil Noel. Di sini saya bersama kedua teman saya, Firda dan Patricia. Di siang hari ini akan mempresentasikan paper kami dengan judul Pegadaian and the Grassroots Economy, Propensity Score Matching Analysis of Market Expansion's Potential to Support MSMEs Financing. Pada Cia dipersilakan untuk melanjutkan. Ya, mungkin boleh langsung next slide. Oke, mungkin di sini kita mau bahas dulu terkait dengan latar belakang kenapa kita memilih terkait dengan topik ini, karena kita ingin melihat terkait dengan paradoks dari inklusi dan juga kita melihat ada fenomena literasi keuangan di Indonesia. Di sini kita bisa melihat sekitar gimana sih ekonomi di Indonesia dan juga hambatan struktural khususnya untuk UMKM di Indonesia. Yang pertama kita bisa melihat data bahwa UMKM ini merupakan tulang punggung ekonomi di Indonesia, di mana 99% dari seluruh unit bisnis dan memberikan kontribusi sebesar 61% terhadap PDB nasional di Indonesia, atau setara dengan nilai ekonomi sebesar 9,58 kuadriliun rupiah. Selanjutnya di sini kita bisa melihat bahwa perannya tersebut krusial karena banyak UMKM di sini juga kita lihat masih terjebak dalam kategori underbank karena ketidakmampuan mereka untuk memenuhi persyaratan perbankan secara konvensional, terutama terkait ketiadaan agunan non formal dan juga riwayat kredit yang memadai. Lalu yang ketiga di sini kita bisa lihat untuk model pembiayaan berbasis gadai atau pound based lending yang ditawarkan Pegadaian ini bisa menjadi solusi yang inklusif bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan juga pelaku usaha mikro untuk memonetisasi aset fisik mereka tanpa prosedur administratif yang kaku. Lalu di sini kita juga telah melakukan analisis juga terkait dengan disparitas inklusi dan juga hubungan dengan literasi. Di sini kita lihat ada 3 hal. Yang pertama adalah kita melihat bahwa data menunjukkan lonjakan yang masif pada tingkat inklusi keuangan Indonesia yang meningkat tajam dari 29,66% pada tahun 2013 menjadi 67,80% pada tahun 2016. Dan pada tahun 2019 itu sendiri sudah mencapai sebesar 76,19%. Lalu yang di sini yang kedua, kita melihat bahwa pertumbuhan inklusi tidak dibarengi dengan edukasi terkait dengan literasi keuangan misalkan yang setara untuk masyarakat. Di mana tingkat literasi di Indonesia ini hanya tumbuh marginal dari 21,84% pada tahun 2013 dan pada tahun 2019 hanya meningkat sedikit yaitu sebesar 38,03%. Jadi mungkin gapnya dari 21% ke 38% ini tidak terlalu signifikan. Lalu yang ketiga di sini kita melihat adanya semacam gap yang besar sebesar 38% yang mengindikasikan bahwa mayoritas pemilik akun keuangan tidak memiliki kompetensi fungsional untuk mengelola layanan tersebut sehingga rentan terjebak dalam masalah utang atau salah dalam memilih produk keuangan. Oke, Bu, next slide. Lalu di sini kita juga melakukan analisis posisi strategis Indonesia itu sendiri dan kita ingin melihat daya saing multidimensi di Indonesia. Misalkan di sini kita telah melakukan benchmarking secara global, di mana kita ingin melihat skor literasi keuangan Indonesia di negara G20. Di sini kita bisa melihat bahwa Indonesia ini skor literasinya sebesar 13,4 yang menempatkannya di kuadran bawah G20 dan tertinggal jauh dari negara-negara yang sudah maju atau developed countries gitu. Jika kita mencoba benchmark seperti dengan Prancis dan juga Kanada. Lalu yang kedua di sini penilaian untuk skor literasi keuangan di G20 itu kan mencakup 3 dimensi utama, yaitu pengetahuan atau knowledge, perilaku atau behavior, dan juga sikap atau attitude keuangan. Di sini Indonesia masih termasuk kategori yang rendah. Lalu yang ketiga, skor yang rendah pada pilar pengetahuan dan perilaku ini menegaskan bahwa kita perlu melakukan semacam reformasi pendidikan keuangan untuk meningkatkan pemanfaatan layanan formal, khususnya bagi UMKM di Indonesia.
Lalu di sini jika kita melihat global financial literacy landscape itu sendiri, ada 3 hal yang mungkin bisa kita ambil. Yang pertama, kita bisa lihat untuk tingkat literasi keuangan tertinggi atau di atas 71%, umumnya ini terkonsentrasi di negara-negara maju, misalkan seperti Kanada, Amerika Serikat, dan juga Australia. Sementara untuk Indonesia, bersama dengan Cina, India, dan Brazil, ini masih bisa diklasifikasikan dalam kategori literasi rendah hingga menengah. Lalu di sini kita bisa lihat untuk literasi keuangan global ini menjadi syarat mutlak untuk mencapai pemberdayaan ekonomi dan juga memastikan inklusi keuangan yang berkelanjutan bagi masyarakat grassroots itu sendiri. Mungkin ingin menegaskan juga terkait dengan tujuan penelitian kami, di sini kita ingin mengcover terkait dengan untuk menganalisis gimana potensi pasar yang belum tersentuh misalkan Indonesia. Terus yang kedua, kami juga ingin mengevaluasi juga akses kredit formal di Indonesia itu seperti apa, khususnya untuk UMKM. Lalu yang ketiga, kita juga ingin mengalihkan peminjaman dari fenomena pinjaman online atau pinjol yang sifatnya ini kan maksudnya ilegal ke pegadaian gitu. Jadi kita ingin melihat semacam market size-nya gitu. Lalu kita juga yang keempat ingin supaya UMKM ini bisa lebih memanfaatkan digitalisasi. Mungkin lanjut ke literature review yang pertama. Di sini kita ingin melihat dimensi konseptual aksesibilitas keuangan. Sebenarnya di sini kita ngambil 6 hal. Yang pertama tuh kita bisa lihat kalau inklusi keuangan itu kan diakui sebagai pilar kritis bagi pembangunan ekonomi di negara berkembang, terutama untuk mengintegrasikan populasi yang selama ini tereksklusi dari sistem formal. Lalu yang kedua di sini kita bisa lihat kalau untuk rendahnya pemanfaatan fungsional, misalkan terkait dengan produk keuangan kayak pinjaman, asuransi, dan investasi, ini tuh bisa menjadi barrier utama buat individu untuk memanfaatkan layanan keuangan untuk kemajuan ekonomi. Lalu yang ketiga di sini kita bisa lihat UMKM ini terus menghadapi kesulitan dalam mengakses kredit formal akibat persyaratan agunan yang ketat dan juga kurangnya riwayat kredit, di mana literasi keuangan mereka juga masih kurang. Lalu yang keempat, kita bisa melihat bahwa keterbatasan akses formal ini memaksa wirausahawan beralih ke pemberi pinjaman informal dengan bunga yang tinggi, yang justru dapat memperburuk kerentanan finansial mereka. Lalu yang kelima, kita juga bisa melihat bahwa layanan keuangan digital, misalkan P2P lending, ini menawarkan alternatif biaya rendah, namun aktivitasnya sangat bergantung pada tingkat literasi digital pengguna di wilayah tersebut. Dan yang terakhir, untuk model bisnis pegadaian itu sendiri yang menggunakan emas atau aset fisik sebagai kolateral, terbukti lebih efektif juga untuk mereduksi hambatan dokumentasi formal bagi masyarakat marginal. Mungkin boleh next slide. Oke, selanjutnya di sini kita bisa melihat untuk pembahasan terkait dengan hambatan institusional dan juga tantangan tata kelola atau institutional barriers dan governance. Di sini kita bisa mengevaluasi terkait dengan dampak kualitas institusional dan juga tata kelola terhadap inklusi ekonomi dan keuangan. Di sini ada 6 hal yang bisa kita ambil. Yang pertama, untuk kualitas governance itu sendiri yang mencakup efektivitas regulasi dan juga kerangka kerja finansial. Ini menjadi faktor penentu utama sejauh mana layanan keuangan ini dapat dimanfaatkan oleh populasi yang kurang terlayani. Lalu yang kedua, di sini untuk inkonsistensi regulasi keuangan di berbagai wilayah, terutama daerah pedesaan, itu bisa menyebabkan terjadinya disrespansi dalam ketersediaan layanan bagi pelaku usaha. Lalu yang ketiga, di sini kita bisa melihat bahwa untuk ketimah regulasi ini memaksa bisnis informal yang kekurangan agunan formal untuk bergantung pada rentenir dengan bunga tinggi yang akhirnya menghambat skala usaha mereka. Dan yang keempat, kita juga bisa melihat bahwa struktur tata kelola yang buruk, misalkan kalau misalkan ada korupsi atau misalkan ada implementasi kebijakan yang mungkin kurang efektif, ini bisa menyebabkan alokasi sumber daya yang tidak efisien dalam sistem keuangan misalkan di Indonesia gitu. Lalu yang kelima, kita bisa melihat bahwa untuk pembagian digital menjadi hambatan substansial di wilayah pedesaan yang bisa mencegah masyarakat marginal untuk menggunakan alat keuangan digital secara optimal. Dan yang terakhir, untuk kelemahan dalam tata kelola dan juga regulasi secara sistematik ini juga membatasi akses dan kualitas layanan, sehingga menghambat tercapainya dampak ekonomi luas seperti peningkatan pendapatan disposable. Next slide. Oke, selanjutnya di sini untuk literatur review yang terakhir, kami akan membahas terkait dengan bagaimana peran keuangan digital dalam mengatasi kesenjangan pendapatan perkotaan pedesaan. Di sini ada framework gimana sih kerangka kerja keuangan digital dan kesenjangan pendapatan itu terjadi gitu. Yang pertama kita bisa lihat bahwa inklusi keuangan digital tuh berfungsi sebagai faktor mitigasi kesenjangan pendapatan antara populasi perkotaan dan juga pedesaan dengan memperoleh akses lain serta mengurangi biaya transaksi. Yang kedua, di sini kita memakai hasil positif seperti penurunan hambatan masuk kredit formal dan juga fasilitas transaksi jarak jauh yang memperluas horizon ekonomi penduduk desa. Oke, mungkin yang ketiga di sini kita bisa melihat fenomenanya ini merujuk pada perbedaan kemampuan masyarakat dalam menggunakan layanan digital akibat variasi literasi digital. Dan yang terakhir kita bisa melihat efektivitas keuangan digital ini sangat bergantung pada faktor struktural seperti kapasitas institusional dan harus dibarengi dengan inisiatif literasi digital serta pembangunan infrastruktur yang merata.
Attention please. Oke, maaf sebelumnya tadi ada sedikit space waktu soalnya ada pengumuman di kampus, jadi mengganggu sih. Oke, izin melanjutkan. Jadi yang pertama di metodologi ini kita bahas dulu data dan unit analisisnya. Nah, kita itu pakai data survei Susenas dari Maret 2024 dan tingkatnya rumah tangga. Terus kita mau fokus pada usaha mikro dan kecil atau UMK yang bisa diidentifikasi melalui rumah tangga yang mengelola usaha mikro atau kecil. Nah, di sini itu kita pakai variabel R2210AA. Kemudian kita melakukan eksklusi gitu untuk eh, orang-orang atau UMK yang udah niche gitu. Jadi kita mengeksklusi yang pertama rumah tangga yang sudah mengakses kredit bank formal, KUR, pinjaman bank konvensional, dan BPR. Terus yang kedua, kita juga mengeksklusi rumah tangga yang memiliki kredit dari perusahaan leasing, pinjol, atau rentenir. Nah, akhirnya setelah mengeksklusi tadi, ruang lingkup analisis kita itu menjadi yang pertama, usaha mikro dan kecil dari koperasi. Terus yang kedua, usaha mikro dan kecil yang memakai kredit dari BUMDes. Dan yang ketiga, usaha mikro dan kecil yang memakai kredit dari PNM. Nah, kemudian untuk metodenya sendiri kita menggunakan propensity score matching, yang mana kita menggunakan nearest neighbor untuk mengidentifikasi kemiripan atau twins potensial yang memiliki karakteristik aset serupa dengan nasabah Pegadaian saat ini. Jadi, kita melakukan regresi logit dengan menggunakan FWT agar mencerminkan populasi aktual di Indonesia. Nah, kita membagi analisis kita itu menjadi dua. Skenario pertama adalah expansion potential dan skenario kedua adalah market capture. Nah, di sini mungkin bisa dilihat modelnya. Yang skenario pertama itu kita ingin mengukur peluang debitur grassroots ekonomi saat ini untuk mulai switch gitu ke layanan pegadaian. Dan yang kedua yang market capture itu untuk mengevaluasi kelayakan migrasi debitur dari sumber informal yang berisiko tinggi seperti pinjol atau rentenir ke pegadaian. Kemudian kita melakukan transformasi skor probabilitas. Nah, ini tuh tujuannya untuk mengidentifikasi kembaran dalam kelompok potensial yang karakteristiknya itu identik dengan nasabah pegadaian saat ini. Nah, berikut merupakan tabel operasionalisasi variabel. Di sini mungkin kita tuh bagi menjadi dua kelompok untuk dependent variabelnya, yaitu integrated status. eh, itu UKM yang sudah mengakses kredit pegadaian dan kredit-kredit grassroots seperti KUR, BUMDes, PNM, dan koperasi. Sorry, nggak ada KUR ya. Terus yang kedua, market preference. Nah, dia ini UKM yang mengaksesnya itu pegadaian aja. Jadi satu jika pegadaian dan nol jika pinjol atau money lenders. Kemudian untuk independent variabelnya, ini adalah aset-aset yang kita pilih gitu. Jadi ada gold, kemudian ada motor, terus ada TV, komputer, kemudian di sini ada variabel kontrol lain berupa urban status sama regional code. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian result and discussion. Yang pertama mungkin kita mulai dulu dari descriptive statistics tentang data yang kita gunain. Jadi, total sampel yang kita gunain itu sebanyak 5.769 rumah tangga yang memiliki unit usaha mikro kecil yang aktif dalam ekosistem grassroots ekonomi tadi, yaitu BUMDes, koperasi, dan PMN. Nah, tadi kan udah dijelaskan ya, yang pertama itu skenario 1, expansion potential. Dia di sini terlihat nih, ternyata 5.651 rumah tangga itu merupakan kelompok potensial. Artinya kelompok yang belum dijangkau oleh pegadaian gitu. Sedangkan 118 rumah tangga itu termasuk kelompok integrasi. Kemudian, skenario kedua adalah market rescue. Itu ada 190 rumah tangga dengan perilaku multi borrowing. Nah, di sini juga ada fakta yang menarik, yaitu terdapat 72 rumah tangga pengguna pinjol jika dibandingkan dengan 118 nasabah pegadaian. Jadi, mungkin ini kayak ada terjadi kebocoran finansial gitu. Orang-orang
sebesar 43,44% ini harusnya tuh bisa menjadi target marketnya Pegadaian, tapi dia malah lari ke pinjaman online. Nah, sekarang kita mau lihat nih dari segi kemiripan aset mereka. Jadi pada grafik yang di kiri, kita bisa lihat kalau misal kepemilikan sepeda motor di kelompok potensial itu cukup tinggi ya, 86,8%. Kemudian kalau bisa kita lihat bentuknya ya, ini cukup mirip gitu. Jadi bisa dibilang profil aset kelompok potensial itu identik dengan nasabah Pegadaian saat ini. Kemudian di grafik sebelah kanan kita bisa lihat kalau misal kelompok pengguna pinjol itu tuh punya laptop yang lebih tinggi, yaitu sebesar 10,7% dan TV LED sebesar 4,5%. Nah, kepemilikan laptop ini jauh lebih tinggi daripada emas dan menunjukkan profil nasabah yang mau kita tarik dari orang-orang yang pinjol ini adalah orang yang melek teknologi. Ini selanjutnya bisa dilanjutin sama Manuel. Oke, jadi berikutnya ke bagian result dan discussions. Jadi yang pertama seperti yang sudah dijelaskan, pertama kita membagi rumah tangga UMKM tadi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama UMKM yang melakukan kredit hanya kepada BUMDes atau koperasi atau PNM. Kemudian yang kedua adalah rumah tangga yang melakukan kredit kepada BUMDes, koperasi, uh, PNM, ditambah mereka juga kredit ke Pegadaian. Nah, bisa dilihat persentase di kelompok pertama itu sebesar 98,14%, dan di kelompok kedua itu nasabah yang menggunakan keduanya itu hanya 1,86%. Nah, pertanyaannya dari kelompok pertama atau yang 98,14%, berapa banyak sih rumah tangga yang sebenarnya layak untuk bisa mendapatkan kredit UMKM dari Pegadaian juga? Nah, jadi kita melakukan propensity score matching antara kedua kelompok ini, dan hasil propensity score matchingnya memang ada rumah tangga yang memiliki profil resiko dan kepemilikan aset yang 100% identik dengan nasabah Pegadaian. Itu ditandai dengan mean absolute bias yang tadinya 7,1% berkurang sempurna menjadi 0%. Dan hasil ini divalidasi oleh nilai Rubins R yang nilainya 0,81 pada awalnya, kemudian setelah di matching nilainya menjadi 1. Dan nilai 1 ini berada di antara 0,5 sampai 2, artinya sebaran data di kedua kelompok tersebut itu benar-benar sama persis atau 1:1. Next. Oke, nah untuk melihat eh, siapa aja yang layak dari hasil propensity score matching tadi, jadi kita melakukan estimasi dari rata-rata skor probabilitas matching tadi atau sama dari hasil regresi logistik ke kelompok yang eh, meminjam dari BUMDes, koperasi, PNM ditambah Pegadaian. Nah, skornya itu kita jadikan cut off threshold, skornya sebesar 0,0216, di mana nanti logikanya jika ada nasabah non Pegadaian atau nasabah yang hanya meminjam ke BUMDes tadi, dan skor kelayakannya berada di atas rata-rata nasabah yang juga meminjam ke Pegadaian, maka mereka bisa dikatakan memiliki kemampuan bayar dan aset yang setara, sehingga layak untuk diakuisisi oleh Pegadaian. Nah, hasilnya dari 1 juta orang tadi di slide sebelumnya, itu terdapat 423.000 rumah tangga dari 98% tadi yang ternyata kira-kira layak untuk diakuisisi.
Nah, untuk memperkaya hasil, kita melakukan mapping menggunakan QGIS dan terlihat konsentrasi tertingginya atau konsentrasi potensialnya itu adanya di Provinsi Sumatera Utara, NTT, dan Sumatera Barat. Next. Kemudian kita melakukan hal yang sama, namun hanya beda membandingkan. Yang pertama, kelompok pertama kita jadikan orang-orang yang meminjam ke BUMDes, koperasi, atau PNM, ditambah pinjaman tambahannya itu dari pinjaman online di tabel atas yang kiri ini. Dan kelompok keduanya, kelompok pembandingnya masih sama, orang-orang yang meminjam dari BUMDes, koperasi, atau PNM, dan meminjam juga ke Pegadaian. Kita melakukan logika yang sama. Jadi dari kelompok 43,44% ini, berapa banyak sih rumah tangga yang profil resikonya layak itu untuk mendapatkan kredit dari Pegadaian? Kita sama menggunakan propensity score matching untuk kelompok ini, dan hasilnya juga divalidasi oleh mean absolute bias-nya yang berkurang, yang tadinya bias-nya 12,8% berkurang menjadi 9,8%. Dan nilainya juga divalidasi sama menggunakan nilai Rubins R yang nilainya 1,45 dan berada di rentang 0,5 sampai rentang 2. Artinya, sebaran data antara kedua kelompok, kelompok potensial dan kelompok integrated ini, berada dalam batas aman toleransi statistik dan setara. Begitu. Next. Kemudian kita sama, jadi dari kelompok yang meminjam dari BUMDes, koperasi, PNM, ditambah Pegadaian, kita melakukan estimasi skor rata-rata probabilitasnya yaitu sebesar 0,606, dan jika dari kelompok satunya yaitu kelompok yang menggunakan kredit dari BUMDes, koperasi, atau PNM ditambah dengan pinjaman online, jika mereka skornya di atas rata-rata 0,606, maka bisa dikatakan mereka memiliki kemampuan bayar dan aset yang setara sehingga layak untuk diakuisisi. Nah, dari jumlah orang 43,44% tadi, ternyata terdapat 3.283 rumah tangga UMKM yang layak untuk diakuisisi. Nah, ini menariknya rumah tangga ini terdistribusi di lokasi-lokasi yang menjadi pusat pariwisata seperti di Yogyakarta, Bali, NTT, dan ada tambahan di Sumatera Barat. Seperti itu. Next. Jadi sebagai kesimpulan, model PSM yang kita bangun itu bisa membuktikan bahwa target pasar yang disasar itu memiliki profil yang setara dengan profil resiko dari nasabah Pegadaian. Dari sini kita dapat melihat terdapat potensi pasar ekspansi sebesar 423.000 rumah tangga, di mana 3.283-nya itu adalah yang kita sebut sebagai pasar penyelamatan atau mereka itu membutuhkan pinjaman cepat. Nah, terus kita menemukan adanya kebocoran yang tadi sudah dijelaskan, di mana hampir 43% nasabah itu malah lari ke pinjol atau rentenir. Nah, hal ini membuktikan bahwa ada yang namanya service gap dari lembaga-lembaga fintech tadi. Jadi lembaga fintech ini lebih cepat daripada Pegadaian. Target penyelamatannya itu dari 328.3 ini itu bukan nasabah yang memiliki resiko gagal bayar tinggi atau restrukturisasi utang,
melainkan rumah tangga UMKM itu yang butuh injeksi likuiditas secara cepat. Oleh karena itu, rekomendasi kita yang pertama, Pegadaian itu sebaiknya mengalihkan fokus dari Pulau Jawa karena yang tadi sudah kita tunjukkan potensinya itu justru adanya di luar Pulau Jawa gitu. Jadi sebaiknya sumber dayanya itu diarahkan ke provinsi seperti di Sumatera tadi, Nusa Tenggara, Bali, dan Jogja. Kemudian karena potensinya itu tersebar dan terpisah-pisah, kami merekomendasikan bahwa gaya pemasarannya itu sebaiknya tidak one size fits it all karena antar daerah memiliki gaya pemasaran yang berbeda. Sebaiknya gunakan narasi komunal atau serta sosialisasi dengan tatap muka atau sesuai dengan ibaratnya budaya daerah masing-masing untuk menarik nasabah Pegadaian. Dan yang terakhir, jika memungkinkan, itu integrasikan scoring sistem Pegadaian itu masuk ke dalam ekosistem penyedia kredit akar rumput seperti BUMDes, koperasi, atau PNM. Itu saja yang dapat kami presentasikan. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Kak Manuel Exaudi Hutajulu, Kak Patricia Yunike Vanuela Simarmata, dan juga Kak Firda Putri Kurniasari. Menarik sekali pembahasannya, papernya luar biasa. Ada beberapa hal yang poin yang saya garis bawahi tadi di awal di bagian introduction dinyatakan gitu ya goals-nya atau tujuannya itu mulia sekali gitu ya supaya lebih inklusif seperti itu Pegadaian dan terakhir gitu ya ditutup dengan rekomendasi yang luar biasa. Saya sendiri sebagai orang yang ada di marketing gitu ya dan penelitian marketing itu wah menarik ya ternyata bisa juga dipetakan target pasar dengan data-data Susenas seperti itu dan oke, ini sangat menarik. Ada beberapa hal juga tadi yang saya garis bawahi, ternyata target pasar yang disasar itu sesuai dengan profilnya Pegadaian seperti itu. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan Pegadaian. Itu menariknya dari artikel ini gitu dan pas penyelenggaranya Pegadaian. Terus kemudian tadi tentang ada kebocoran dan lain sebagainya. Kebocoran ke pinjol, rentenir dan lain sebagainya itu mungkin nah ini Pegadaian ini bisa menjadikan ini peluang tersendiri nih karena permasalahan-permasalahan ini tentunya menjadi challenge bagi Pegadaian. Terus kemudian tidak bisanya menggunakan one size fit gitu seperti itu ya. Berarti strategi pemasarannya harus berbeda. Itu menarik juga. Dan Pulau Jawa nggak bisa disamakan dengan Sumatera dan NTT seperti itu. Jadi kalau dengan cara yang ini mungkin Jawa gitu ya, tapi Sumatera NTT ternyata punya karakteristik yang berbeda gitu. Ya, menarik sekali. Baik, mari kita lanjutkan ke acara sesi tanya jawab. Silahkan jika ada pertanyaan, silahkan dituliskan di Slido atau boleh juga raise hand. Silahkan. Ada yang ingin raise hand? Oke, ada pertanyaan. Menarik sekali temuannya, Kak. Dari temuan Kakak, kami sebagai nasabah, apa yang harus kami lakukan ya? Oke, monggo dijawab yang pertama dulu, atau sekalian saya bacakan tiga-tiganya ya. Baik, kendala sewaktu penelitian ini apa ya, Kak? Saya jadi terinspirasi untuk membuat penelitian skripsi mengenai ini. Kemudian, kira-kira penulis dapat inspirasi dari mana ya? Brilian sekali. Saya juga tertarik nih, bagaimana cara generating idea? Ketika ada pengumuman Pegadaian, terus kemudian muncul tema-tema, bagaimana cara generating idenya? Ini juga Kak Exaudi ya, dan Kak Firda kelihatannya tadi juga
menang Papedanomics seperti itu ya. Begitu muncul, bagaimana cara generating ideanya, itu kayaknya menarik sekali. Monggo, 3 pertanyaan terlebih dahulu. Oke, baik. Izin menjawab untuk pertanyaan pertama sebagai nasabah apa yang uh, harus dilakukan. Em, Mungkin uh, kalau di sini nasabah yang dimaksud adalah nasabah rumah tangga yang memiliki UMKM, apa yang dia harus lakukan? Sebenarnya Pegadaian sendiri itu juga punya sistem kredit usaha rakyat. Itu kriterianya tersedia tersedia jelas di website. Jadi untuk uh, rumah tangga UMKM yang mungkin ingin mendapatkan tambahan bantuan kredit dari Pegadaian, eh, sebaiknya berusaha untuk memenuhi kriteria yang diperlukan untuk bisa mendapatkan kredit Pegadaian. Dan untuk Pegadaiannya sendiri, em, seperti saran kami yang tadi itu tolong untuk bisa disasar UMKM-UMKM yang justru larinya ke pinjaman online. Kenapa sih mereka tuh malah lari ke pinjaman online tetapi bukan ke Pegadaian gitu. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya, yang ide ya, yang ide itu sebenarnya ide awalnya itu sederhana. Jadi em, memang kita penasaran sih kalau orang-orang UMKM ini ibaratnya orang mau membuka usaha itu punya em, kalau dia belum punya modal apa valuasi usahanya masih kecil, siapa sih yang mau mendanai gitu? Siapa sih yang mau mendanai mereka gitu? Kalau bank itu tidak mau, kan itu paling cuman bisa ke kredit-kredit BUMDes, koperasi atau PNM kayak tadi kan. Namun ternyata kita juga lihat Pegadaian ini juga punya kredit usaha rakyat. Makanya kita mencoba memetakan apakah kalau misalnya suatu UMKM nggak bisa dapat kredit ke perbankan, terus butuh kredit dari kredit-kredit akar rumput, em, berapa sih yang sebenarnya juga bisa ditolong atau dibantu oleh Pegadaian. Nah, karena em, kita nggak punya data atau base-nya untuk em, melihat ya sebenarnya siapa aja yang layak, maka kita menggunakan propensity score matching tadi untuk mencocokkan berdasarkan aset-aset mereka yang ibaratnya tuh bisa digadai gitu. Jadi em, setidaknya aset-aset itu bisa dijadikan jaminan jika UMKM rumah tangga ini ingin em, mendapatkan bantuan dana seperti itu. Eh, Oke, mungkin izin menambahkan untuk pertanyaan nomor 3 juga. Sebenarnya biasanya kami kalau mau generate ide itu selalu kan kita lihat dulu tuh tema subtemanya. Terus habis itu kita bertiga lead draft masing-masing mengenai tema itu. Ya biasanya kayak ya udah deep down dulu lah topiknya. Terus habis itu cari-cari jurnal. Itu semacam buat memunculkan ide atau supaya kepikiran sesuatu gitu. Nah, nanti setelah masing-masing biasanya kita ketemu atau enggak ya lewat Zoom bisa untuk ngobrol mana yang paling uh, mungkin dilakukan gitu. Itu yang pertama. Nanti kalau udah kayak sepakat, oh kita mau topik ini aja, bahasnya ini, kita langsung cek buat ketersediaan datanya. Karena menurut kami buat lomba-lomba kayak gini itu yang lumayan susah tuh ketersediaan datanya kan. Nah kebetulan beruntungnya kami di FEBUI itu bisa request data yang berbayar gitu semacam Susana, Sakernas, Podes kayak gitu itu disediain sama Departemen Ilmu Ekonomi karena kebetulan kami bertiga ilmu ekonomi. Jadi ya udah kita bisa request datanya kalau emang tersedia eh baru deh bahas kita mau gimana bagi-bagi tugasnya gitu sih kurang lebih. Terus
Untuk pertanyaan kedua, itu kan tentang kendala sewaktu penelitian ya. Mungkin sama seperti yang saya sebutkan tadi, kendalanya itu di data sih. Jadi, menurut saya, nggak semua orang itu bisa menjangkau data-data yang berbayar seperti Susena, Sakernas, atau Podes gitu. Jadi kalau misal mau dilakukan skripsi terkait topik ini, itu bagus banget karena memang jujur menurut saya sendiri itu menarik, tapi harus dicek dulu gitu ketersediaan datanya, apakah kampus menyediakan atau enggak, karena kalau misal beli juga mahal banget kan data-data BPS ini. Mungkin dari Patricia ada yang mau ditambahkan? Oh, satu lagi, mungkin yang nomor 3 ini tuh karena Patricia itu kan sering ikut bisnis case ya, jadi dia sering analisis potential market gitu. Jadi ya udahlah, waktu itu kita gabungin aja ide kami bertiga dan jadilah gitu. Mungkin ada yang mau ditambahin dari Cia? Mungkin kalau untuk yang mungkin kalau kedua lebih ke literatur review itu sendiri sih, karena kan di FEB UI itu sendiri kan sudah ada kayak semacam situs namanya libui.ac.id gitu, jadi di mana mahasiswanya bisa mengakses jurnal-jurnal misalkan dari Elsevier atau misalkan mungkin dari NDPI atau misalkan dari Science Direct yang mungkin jurnal-jurnal tersebut tuh tidak bisa diakses jika menggunakan akun pribadi gitu atau misalkan pakai Gmail biasa, jadi harus menggunakan akun organization atau akun dari universitas yang sudah kayak berkolaborasi lah dengan publikasi atau jurnal tersebut. Mungkin lebih ke literature review-nya itu sendiri sih. Sebenarnya untuk topik ini ya menarik untuk bikin terkait dengan market size untuk pegadaian itu sendiri, karena kan kita bisa melihat kayak misalkan gimana sih potensi di UMKM Indonesia ini dan gimana sih supaya pegadaian ini bisa meningkatkan scale-nya mereka lah. Mungkin itu sih. Baik, terima kasih Kak Manuel, Kak Patricia, dan Kak Firda. Iya ya, karena kampus UI itu menangnya memang salah satunya itu adalah langganan data, langganan jurnal dan lain sebagainya. Di beberapa lomba itu yang menang beberapa event BI itu biasanya kampus-kampus besar atau pemegang data BPS biasanya. Nah itu juga sering menang-menang lomba karena pemegang data seperti itu. Tadi juga menarik sekali proses apa namanya generating idea dan ternyata kesulitannya tadi Kak Firda ada di data ya gitu ya, ketersediaan data tapi UI punya gitu jadi nggak masalah. Oke. Baik, apakah ada pertanyaan lainnya? Sudah, Bu. Oke, silakan. Kak Ira, silakan. Adakah yang ingin bertanya? Adakah yang ingin raise hand? Sudah habis? Baik, ternyata hanya 3 pertanyaan saja ya Kak Valentia. Oke, baik. Maka sekarang kita akan memasuki sesi mohon maaf, karena sudah selesai semuanya, maka saya kira sudah cukup acara pada siang hari ini. Bapak Ibu dan rekan-rekan peserta webinar, tidak terasa sudah sampai pada penghujung acara. Terima kasih saya ucapkan kepada ketiga narasumber yang luar biasa, Kak Manuel Eksaudi Hutajulu, Kak Patricia Yunike Vanuela Simarmata, dan Kak Firda Putri Kurniasari. Saya selaku moderator, mohon maaf bila banyak salah kata dan sikap. Saya akhiri untuk saya kembalikan lagi ke Kak Valentia. Wabillahi taufik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber kita, Kak Manuel, Kak Patricia, dan Kak Firda atas pemaparan materi yang sangat insightful dan bermanfaat. Tidak lupa saya juga mengucapkan terima kasih juga
kepada moderator, Ibu Rosana yang telah memandu jalannya diskusi dengan sangat baik. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada PT Pegadaian karena telah mendukung acara ini, dan kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi aktif dalam webinar ini. Semoga apa yang telah kita pelajari hari ini dapat memberikan manfaat serta menjadi inspirasi dalam pengembangan riset dan implementasi ke depan. Apabila terdapat kekurangan selama penyelenggaraan acara, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada kegiatan menarik dari IASSF berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live.